loh bertemu lagi dengan. Saat ini kita akan belajar pelajaran kita kelas 4. Ya, kelas 4. Selamat datang di kelas 4. Kita akan memulai pelajaran kita bab 1. Ya, apa saja itu nanti pelajaran kita akan melihat. Terus saya kalian semangat semuanya. Semangat. Semangat itu sangat diperlukan dalam belajar. Semangat, good. Tidak semangat, no good. Ya, no good. Kita lihat pelajaran kita. Lalu akan share screen. Nanti lihat di layar ya. Pelajaran kita. Ya. Ini dia bab 1. Ya. Bab 1. Painful. Ya. Ini contoh gambar suasana belajar. Ya. Pelajaran agama Kristen kelas 4 bab 1. Judulnya apa? Ini dia bab 1. Berbagai peristiwa dalam kehidupan manusia. Berbagai. Ya, apa saja nanti peristiwa dalam kehidupan manusia, ya, kita akan lihat. Nah, kita mengantar dulu. Ada bacaan Alkitab di sana. Mazmur 139 ayat 1 sampai 3, ya. Mari kita baca bersama-sama, ada di layar. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Tadi Mazmur 139 ayat 1 sampai 3. Ya, itu untuk pemimpin. Ya. Jadi Tuhan itu menyelidiki, mengenal kita. Bahkan tahu kita lagi duduk, lagi berdiri, bahkan mengerti pikiran kita dari jauh. Bahkan Tuhan memeriksa kita kalau berjalan dan berbaring, segala jalan kita dimaklumi itu. Maknanya sangat dalam. Ya. Jadi kemanapun kita pergi Tuhan. Makanya ada lagu hati-hati gunakan tangan. Ya. Tangan, hati-hati gunakan mata, mulut, kaki. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu, hati-hati gunakan. Ya, kita bernyanyi dulu sebelum melanjutkan pelajaran kita. Mari kita belajar lagu ini secara bersama. Engkau ada bersama. 1, 2, 3. Kau ada setiap waktu, setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di hidupku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa,
ku lewati semua perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Ya lagunya Pak Guru tidak pinter bernyanyi tapi belajar ya, belajar itu perlu. Ya kita berdoa sebelum belajar. Mari kita berdoa. 1, 2, 3, lipat tangan seperti anak kecil yang ada di gambar ya. Ya serius sekali berdoa, maka kita juga harus serius berdoa. Ya Tuhan, kami percaya dan berharap padamu. Tolonglah kami memahami berbagai peristiwa dalam hidup kami. Tolong kami menjalani hidup kami. Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan masuk pada uraian materi pelajaran. Apa saja pelajaran kita, itu yang akan kita simak, itu yang akan kita pelajari saat ini dengan serius. Ya. 1, pengertian. Ya. Setiap hari ada peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia. Ada saat-saat yang menyenangkan hati. Ada juga saat-saat yang menyedihkan. Ada saatnya manusia mengalami sukacita. Ada juga mengalami duka cita. Ya, ada saat yang menyenangkan, ada juga saat menyedihkan. Ada saatnya manusia mengalami sukacita, ada juga mengalami duka cita. Baik, buruk, baik, buruk, ya. Senang, tidak senang, sukacita, duka cita. Seperti roda ya, berputar. Tahu roda? Roda bulat ya. Ya. Nah, contoh peristiwa yang dialami manusia. Ulang tahun, naik kelas. Nah, kamu dari kelas 3, naik kelas 4. Sakit, sehat, ya kan? Menghadapi ulangan, menerima hasil ulangan. Anggota keluarga yang sakit, ada nggak yang pernah anggota keluarga sakit adiknya, papanya sakit, mamanya sakit, pernah? Wah, tuh ya. Kemudian belajar di rumah saat ini pandemi, ya kita belajar di rumah secara online. Lalu mengerjakan tugas sekolah di rumah, senang nggak? Wah senang ya. Jadi manusia itu kalau lagi sekolah pengennya pulang cepat, terus kalau di sekolah pengen di rumah pengen ke sekolah. Apalagi bermain, beribadah di gereja dan juga ibadah di rumah. Ya, luar biasa. Ini contoh peristiwa yang dialami. Ulang tahun, siapa yang ulang tahun bulan Agustus. Nah, nanti negara kita ulang tahun Agustus 17 Agustus tahun 45. Bentar lagi ya. Nah, dalam kitab Pengkhotbah 3 ayat 1. Kita lihat di sini. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu menangis, masa nangis terus? Tidak diberi kuota, masa nangis? Tidak diberikan main handphone terus? Nangis? Jangan nangis dong. Kapan makannya, kapan minumnya, kapan tidur? Ada manusia itu ada waktu untuk kerja, pulang kerja, tidur, bangun, mandi. Ada lagunya, bangun tidur, ku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi.
Habis mandi, ku tolong siapa? Ibu. Ngapain? Membersihkan tempat tidurku. Pada bantu orang tuanya membersihkan tempat tidur. Ya, ada segala sesuatu dikatakan tadi dari kitab Pengkhotbah, segala sesuatu ada masanya. Ada waktu kita di kandungan ibu, lahir, berangkat sampai setahun, jalan sesudah setahun. Ada yang enggak? Sebelum setahun udah berjalan. Hebat, berarti badannya sehat. Ada yang baru 2 tahun, baru bisa jalan bayi ya. Ada waktu untuk berangkat, untuk berjalan, terus sekolah, lulus, naik kelas. Ya, segala sesuatu ada waktu. Sekarang kamu kelas 4. Tahun depan kelas 5. Nah, ya. Sabar. Wih. Atau ada di sini yang ingin langsung SMA. Wah, ya baru kelas 4 pengen naik kelas 6 ya. Ada waktunya, tunggu ya. Kamu langsung ingin ikut ujian ya agar wisuda. Nah, wisuda langsung kuliah wisuda gitu ya. Pak, nanti sabar ada waktu. Nah, Pengkhotbah 3:14. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Segala sesuatu dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Tuhan berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Takut itu artinya hormat dimanapun dia sopan, dimanapun dia jadi berkah, Ya, tidak nyontek kalau lagi ujian. Nah, peristiwa yang terjadi dalam hidup manusia baik atau tidak baik, menyenangkan atau tidak menyenangkan, agar manusia belajar ya mengenal Tuhan dan menghormati Tuhan dan takut akan Tuhan. Jadi kita manusia itu harus takut akan Tuhan. Takut itu artinya hormat, bukan lari ya. Kita melihat ular takut. Kita melihat Tuhan mendekat membungkuk hormat. Boleh pakai bahasa Batak ya. Bahasa Batak. Horas Tuhan. Orang Jawa, piye kabare Tuhan. Ya. Menghormati Tuhan. Takut Tuhan. Contohnya itu beribadah dia ya kan. Berdoa, rajin baca kitab. Nah, peristiwa menyenangkan. Apa sih peristiwa menyenangkan dalam hidup manusia? Mungkin ada yang berkesan ya, peristiwa menyenangkan itu sesuatu yang berkesan dalam hidup manusia. Apakah peristiwa yang menyenangkan itu? Ini dia. Slide berikut. Ada acara ulang tahun, apalagi naik kelas, dapat hadiah, belajar di rumah, mengerjakan tugas sekolah di rumah. Harus juga itu menyenangkan. Bermain, senang nggak? Bermain senang. Ada juga tidak sedang bermain, berantem sama temannya. Kalau sekarang itu ada sering bahasa sekarang itu ngebully, temannya ngebully. Sama ngefrank. Wah, yang dua itu jangan ya. Ada di antara kamu kelas 4, ngefrank sama ngebully ya. Beribadah di gereja dan di rumah ya, menyenangkan semuanya. Ulang tahun. Ya, ulang tahun harus senang. Ada ulang tahun karena tidak dibeli kue bagus, tidak senang. Wah, itu bukan anak Tuhan. Ya dirayain atau enggak, tetap harus senang. Ulang tahun namanya ulang tahun. Naik kelas, senang. Ada enggak yang enggak senang naik kelas? Siapa nih? Dia naik kelas, lalu enggak senang. Wah, ada itu. Bohong itu ya. Katakan bohong. Dapat hadiah.
wis pasti senang. Siapa yang nggak senang dapat hadiah? Wow, keren ya, dapat hadiah ya senang. Dapat duit senang, dikasih jajan senang. Masa dikasih jajan nggak senang? Ya, jajan sekarang 2021 jajannya 2.000 minimal 2.000. Ada yang 5.000, ada yang 10.000, tergantung kebutuhan. Ya, mau beli ayam goreng, ya 10.000. Mau beli jajanan lain, gorengan, ada yang 2.000, ya tahu bulat digoreng dadak. Nah, itu masih dapat 500 rupiah, masih murah. Pernah makan tahu bulat? Ya, bulat itu begini kecil-kecil. Ya, 500. Digoreng dadakan, masih hangat. Coba kalau gorengnya kemarin, nggak enak. Ya, tahu bulat, gorengnya kemarin, wah itu nggak bagus itu. Ya, itu mudah loyo, melempem, gigitnya juga udah kayak karet, masuk angin. Kita lanjut pelajari peristiwa yang menyedihkan. Waduh, ini artinya ini peristiwa yang tidak menyenangkan. Ya, lawan dari yang tadi. Nah, dalam perjanjian lama kita lihat ada kisah Yusuf ini. Dimasukkan saudara-saudaranya ke sumur. Dan saudara-saudaranya karena ada lewat pedagang dijual ke Mesir. Karena iri hati. Ada saudara-saudara yang iri sama saudara. Nah, ini nggak boleh. Nah, lalu Ayub, dia mengalami sakit, hartanya habis. Dia punya penyakit borok, punya penyakit kulit, sampai digaruk sama beling. Wah, ngeri banget saking gatalnya. Belum ada orang yang parahnya sakit seperti Ayub. Ya, sedih. Terus orang Israel diperbudak di Mesir 400 tahun. Bayangkan 400 tahun. Indonesia berapa tahun dijajah Belanda? 350 tahun. Ngeri ya. Beda tipis Israel dengan Indonesia, ya. Israel dijajahnya diperbudak 400 tahun, orang Indonesia, kita Indonesia 350 tahun, 3,5 abad. Israel berarti 4 abad, ya, 4 abad. 14, 4 abad. Nah, kita lihat peristiwa yang menyedihkan dalam perjanjian baru. Tadi perjanjian lama, karena ini perjanjian baru. Ada namanya Stefanus ini dilempari batu karena percaya Yesus. Kemudian apalagi Yesus disalibkan. Ya apalagi Yesus dipenggal kepala. Masih banyak cerita menyedihkan di dalam perjanjian baru. Peristiwa yang menyedihkan dalam hidup kita. Itu tadi di kitab perjanjian lama, perjanjian baru. Tuh, lihat gambarnya anak kecil itu. Kalau bahasa Yunani-nya dia becut. Nah, manyun, ya, mengalami sakit. Itu berita sedih. Kehilangan uang. Ada nggak yang uangnya hilang? Senang. Nggak ada. Apalagi kehilangan kerabat, ya, yang meninggal. Ada nggak kerabat yang meninggal? Itu menyedihkan. Sedih. Ada kakek kita, nenek meninggal, ayah, ada mungkin yang ayahnya meninggal atau ibunya meninggal. Kalau masih lengkap semuanya, ya, gitu. Kemudian peristiwa menyedihkan itu kekurangan uang, duitnya kurang. Ya, itu juga membuat sedih. Ya, namanya juga kurang. Ya, tapi harus tetap semangat. Nah, dikatakan di sini, baik atau tidak baik yang kita alami, kita harus berdoa dan apa? Bersyukur. Seperti di gambar ini. Begitu seharusnya orang tua ini berdoa. Coba tutup mata sejenak.
Lalu lipat tangan. Terima kasih Tuhan, aku masih sehat, aku kuat. Terima kasih Tuhan, kami masih sehat, kami kuat karena Tuhan. Wah, itu doa singkat luar biasa kalau dipahami. Jadi kalau kamu bisa nonton video ini, kamu masih bisa melihat itu, katakan terima kasih. Aku bisa mendengar video Pak Guru, aku masih bisa belajar. Jangan bisanya tidak dikasih main HP nangis, itu namanya cemen, ya kan? Orang tua itu melarang kamu itu main HP lama-lama agar apa? Kamu sarafnya jangan kendor, mata otot saraf matanya jangan melemah, nanti lama-lama matanya rusak. Nah, kalau seperti Pak Guru ini kan usianya udah tua ya. Sudah 40 tahun. Bukan 12 tahun lagi, Pak. Kan kasihan kamu baru kelas 4 udah pakai kacamata. Makanya kalau disuruh orang tua berhenti main HP itu didengerin. Oke, setuju? Setuju, taruh jempolnya. Good. Nah, gitu. Jadikan pengorbanan Yesus sebagai kekuatan menghadapi tantangan zaman. Yesus menghadapi tantangan, dia tidak cemen. Hadapi terus. Sampai dia dicambuk, disiksa. Dia sampai berkata, tetelestai. Sudah selesai. Yesus menyelesaikan tugas. Kamu bisa nggak selesaikan tugas? Tugasmu apa? Kelas 4 selesai. Kelas 5 selesai. Kelas 6 selesai. Kelas 7, 8, 9 selesai. Kelas SMA 10, 11, 12 selesai. Kuliah lagi 4 tahun. Selesai. Baru apa? Kerja. Wah. Masuk polisi, tentara, ada yang jadi pilot. Keren. Selesaikan. Makanya dari sekarang rajin belajar. Kalau rajin main game, rajin main medsos, nah itu kurang bagus. Gunakan medsos untuk belajar yang baik. Nah, rajin baca Alkitab agar mengalami pertumbuhan rohani. Agar bertumbuh, baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Baca kitab suci. Nah, bacalah kitab sucinya agar bertumbuh. Nah, membaca itu ibarat pohon, bunga disiram dia agar bertumbuh. Jadi kalau kita baca Alkitab, kejiwaan kita, pikiran kita itu disiram. Ya, itu seperti disiram. Kita bertumbuh sehat, kuat. Nah, harus tetap percaya pada Yesus, mengandalkan Yesus. Karena Yesus berkata, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kita harus tetap mengandalkan Yesus, percaya pada Yesus. Tuhan, aku mau belajar, tolong aku berikan itu. Nah, penutup. Ya, udah mau selesai ya. Masih kuat nontonnya, menyimak. Coba usap matanya. Ya. Nah, disimak lagi. Resapi, dalami, penutup. Dalam kehidupan manusia adalah misteri ilahi. Bahwa manusia mengalami peristiwa atau hal yang menyenangkan dan tidak menyenangkan adalah pelajaran bagi manusia agar memahami kehendak Tuhan. Yang kedua, peristiwa menyenangkan dan tidak menyenangkan yang terjadi harus bersyukur
dan tetap taat dan apa? Setia serta apa? Takut akan Tuhan. Jadi semua pelajaran itu, semua peristiwa yang terjadi dijadikan pelajaran menjadi motivasi hidup. Ya, jadi semangat terus. Dikasih jajan banyak bersyukur, dikasih sedikit juga bersyukur, tidak dikasih jajan juga bersyukur. Apalagi sekarang zaman pandemi, ya PPKM, ada banyak orang mengalami rugi, ada orang di PHK. Ya kalau zaman PPKM zaman sulit, namanya zaman sulit, minta kenaikan gaji itu juga ribet. Nah, kamu juga minta uang jajan banyak, yang dikasih bukan duit, cubit tuh, duit. Kagak ngerti lagi zaman sulit. Oleh karena itu nggak usah banyak permintaan, mau jajan, ini dan itu, ya. Jadi Pak Guru percaya bahwa kalian orang tuanya semuanya, walaupun zaman sulit diberkati. Ya dikasih jajan banyak, bersyukur. Yang tidak dikasih jajan banyak, bersyukur. Amin. Ya. Nah, tugasnya nanti kamu bisa dikirim di kolom komentar. Udah bisa belum? Apa arti peristiwa yang dialami manusia? Apakah peristiwa yang menyenangkan dalam hidup manusia? Nah, tadi sudah dijelaskan. Dilihat lagi. Sebutkan peristiwa yang menyedihkan dalam hidup manusia. Apa itu yang menyedihkan dalam hidup manusia? Terus, mengapa manusia oh ini maksudnya Tuhan ya, dikoreksi ya. Mengapa Tuhan mengizinkan peristiwa yang menyenangkan dan tidak menyenangkan dalam hidup manusia? Ya, nanti kamu bisa koreksi nomor 4-nya. 1, 2, 3, 4. Mengapa manusia mengizinkan peristiwa yang menyenangkan dan tidak menyenangkan dalam hidup manusia? Mengapa Tuhan ya mengizinkan peristiwa yang menyenangkan dan tidak menyenangkan dalam hidup manusia? Terakhir, sebutkan 4 contoh kisah yang menyedihkan dalam Alkitab. 2 dalam Perjanjian Lama, 2 dalam Perjanjian Baru. Ya, kita berdoa, kita akan selesaikan pelajaran kita, dihafal, disimak yang tadi, kita berdoa lagi agar lebih paham lagi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini kami belajar untuk memahami makna peristiwa yang terjadi dalam hidup kami. Ajar kami menyadari bahwa Tuhan selalu menyertai kami dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Amin. Demikian apa yang Pak Guru bisa sampaikan. Jadikan itu menjadi motivasi dalam hidup kita. Semua peristiwa yang terjadi, baik atau tidak baik, kita harus tetap bersyukur, jadikan itu menjadi pelajaran. Ya, kakinya teranduk batu, bersyukur, terima kasih Tuhan. Aku percaya akan sembuh. Jadi tetap optimis. Ya, demikian pelajaran kita sampai bertemu di bab 2. Masih belajar online. Semangat terus. Jangan lupa dikomentarin tugas di kolom komentar. Kemudian jangan lupa juga like dan subscribe yang belum subscribe. Ya, Tuhan memberkati. Sampai bertemu lagi.